Menurut WHO, persalinan normal adalah persalinan yang dimulai secara spontan dengan kekuatan ibu sendiri dan melalui jalur lahir. Beresiko rendah pada awal persalinan dan presentasi belakang kepala pada usia kehamilan antara 37 sampai 42 minggu. Setelah persalinan, ibu maupun bayi berada dalam kondisi baik. Selama kehamilan, leher rahim telah tertutup dan dilindungi oleh sumbat lendir. Serviks bisa terbuka karena adanya gelombang rahim. Segmen atas rahim menebal, mendorong bayi ke bawah. Segmen bawah rahim, serviks meregang, mendatar, menjadi tipis. Semakin intens gelombang rahim, maka serviks melebar, dan gelombang rahim juga sangat penting untuk kelahiran normal. Nah, pada persalinan ini ada 10 pembukaan untuk ibu melahirkan. Yang pembukaan pertama itu fase terlama untuk dilewati. Ini mulut rahimnya itu terbuka dengan ukuran 1 cm. Pembukaan kedua itu masih tahap awal persalinan. Mulut rahim terbuka 2 cm. Pembukaan ketiga, fase aktif dalam proses melahirkan dengan ukuran 3 cm. Pembukaan keempat, mulut rahim terbuka sebesar 4 cm. Pembukaan kelima, dengan ukuran 5 cm. Kontraksi berlangsung selama 2,5 menit. Nah, pada pembukaan keenam, berukuran 6 cm, kontraksi semakin kuat. Pembukaan ketujuh dengan ukuran 7 cm akan merasa seolah-olah kontraksi terjadi terus-menerus. Pada pembukaan ke-8, mulut rahim terbuka 8 cm akan merasakan nyeri hebat di bagian bawah punggung. Nah, pembukaan ke-9 ini dengan mulut rahim terbuka dengan ukuran 9 cm. Masa transisi dari masa menjelang berakhirnya fase pembukaan dan sebentar lagi pembukaan jalan lahir sempurna. Pada pembukaan yang terakhir yaitu pembukaan 10 dengan ukuran 10 cm, tahap akhir pembukaan di mana pembukaan sudah lengkap dan di mana kepala janin ini sudah masuk rongga panggul. Masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Tinggi fundus uteri berdasarkan usia kehamilan. Proses kyphoideus atau tulang taju pedang yaitu bagian tulang dada paling bawah yang terletak pada daerah ulu hati. Itu pengertian dari prosesus kyphoideus. Nah, pada hari pertama, yaitu 36 minggu setinggi proses xiphoideus. Pada hari kedua, 40 minggu, 2 jari di bawah proses xiphoideus. Pada hari ketiga, 34 minggu, yaitu setengah pusar ke prosesus kyphoideus. Pada hari keempat, 28 minggu, setengah di atas pusar. Pada hari kelima, 24 minggu, setinggi pusar. Hari keenam, 20 minggu, 2/3 di atas simfisis. Pada hari ke-7, 16 minggu, setengah simfisis ke pusar. Pada hari ke-8, 12 minggu, sepertiga di atas simfisis. Itu tadi hari ke-8 dan juga ke-9. Nah, apa sih pengertian dari simfisis? Simfisis pubis merupakan sendi yang berada di tengah tulang panggul. Selama kehamilan, ligamen atau jaringan ikat dalam sendi simfisis pubis akan jadi lebih lentur dan juga elastis. Selanjutnya yaitu tahapan darah nifas. Yang pertama yaitu ada lochia rubra. Lochia rubra ini berlangsung 1-4 hari, berwarna merah kehitaman, volume seperti haid berat, darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta, lanugo, dan meconium. Tahapan kedua yaitu lochia sanguinolenta. Ini berlangsung 4-7 hari, berwarna merah muda, volume mulai sedikit, darah keluar bercampur lendir. Selanjutnya yaitu lochia serosa. Ini berlangsung 7-14 hari, berwarna kuning kecoklatan, volume lebih sedikit, darah keluar mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Dan tahap yang terakhir yaitu lochia alba, ini berlangsung lebih dari 14 hari, berwarna putih bening, merupakan tahap pemulihan, cairan mengandung selaput lendir, serviks dan serabut jaringan yang mati, leukosit, sel desi2 dan sel epitel dapat berlangsung selama 2-6 minggu postpartum.
Kita masuk ke bagian laktasi dan ASI eksklusif. Yang pertama yaitu ASI. ASI adalah air susu ibu, merupakan cairan putih yang dihasilkan oleh kelenjar payudara wanita melalui proses laktasi. Laktasi, dalam laktasi ini ada dinding toraks, otot dada, lobus, puting susu, areola, saluran susu atau duktus, jaringan adiposa, dan juga kulit. Lobus adalah payudara wanita normalnya memiliki 15-20 lobus. Pada setiap lobus terdapat lobulus atau kelenjar payudara, berperan untuk menghasilkan air susu. Puting berbentuk bulat, kecil, dan menonjol di bagian tengah areola. Puting memiliki syaraf dan terhubung dengan 9 saluran untuk mengeluarkan air susu. Areola adalah area melingkar di bagian payudara yang berwarna lebih gelap dan mengelilingi puting payudara. Memiliki kelenjar yaitu Montgomery. Fungsi kelenjar Montgomery adalah memproduksi minyak pelumas alami untuk melindungi puting dan kulit areola atau sekitar area payudara agar tetap lembab. Lanjut, ada duktus atau saluran ASI. Lobulus terhubung dengan duktus sehingga ASI dapat dikeluarkan melalui puting. Jaringan adiposa atau jaringan lemak, jumlah lemak yang akan menentukan perbedaan ukuran payudara wanita satu dengan yang lainnya dan memberikan konsistensi yang lembut pada payudara. Selanjutnya, ASI eksklusif. Nah, teman-teman bisa melihat di sini itu ada gambar ibu dan juga bayi. Ini bayi sedang menyusui. Ini menandakan bayi lapar. Selanjutnya, hisapan pada bayi itu merangsang saraf di payudara. Nah, ini di hormon ibu terdapat hipotalamus. Hipotalamus memastikan dan mempertahankan semula sistem tubuh tetap berjalan stabil, melepaskan hormon-hormon ke bagian lain dari otak, yaitu pituitari, kemudian mengirimkan hormon ke berbagai organ tubuh lainnya. Nah, di sini itu hipotalamus itu sinyal ke pituitari posterior dan juga anterior. Nah, kelenjar pituitari adalah kelenjar endokrin kecil yang terletak di dasar otak, tepatnya di dalam fossa sella, sebuah rongga di tengkorak. Nah, ada pituitari anterior dan juga posterior. Anterior itu menghasilkan dan melepaskan hormon prolaktin. Kalau posterior itu melepaskan hormon oksitosin dan vasopresin, diproduksi di hipotalamus dan disimpan di kelenjar pituitari. Selanjutnya di sini ada bayi yang sedang menyusui, yaitu di sini ASI. Nah, ini kontraksi otot memeras ASI keluar. Di sini juga ada sel alveoli dipengaruhi oleh hormon prolaktin dalam tubuh ibu. Ada juga sel otot dan juga duktus. Duktus ini saluran ASI yang dapat dikeluarkan melalui puting. Ada kelenjar susu juga. Dan di sini ada hormon oksitosin. Ini menyebabkan keluarnya ASI dan memiliki efek menenangkan kepada ibu.